Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita masuk ke praktikum yang keempat ya, untuk dasar pemrograman. Jadi pada praktikum yang keempat melanjutkan dari materi teori ya. Pada materi teori kita berbicara tentang analisa kasus ya. Masih ingat ya apa itu analisa kasus? Jadi untuk membuat sebuah notasi atau teks algoritma yang dapat menghasilkan efek neto yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Nah, saya lanjut ya. Jadi analisis kasus dalam analisis satu kasus dalam bahasa C. Ya, kalau di dalam notasi algoritmik itu pakai if then, ya. Kalau dalam bahasa C atau C++ sintaknya kurang lebih seperti ini, ya. If lalu dikasih kondisinya apa ya, kondisinya apa, ini aksi 1 sampai dengan aksi ke n. Nah, pastikan setelah dalam kurung ini ya, ini kondisi yang ada di dalam kurung. Nah, nanti aksinya itu dimulai dengan kurung kurawal ya, dengan kurung kurawal. Pak, apakah kurung kurawalnya harus di sini? Kalian pindah di atas sini juga boleh, seperti ini dicoret boleh. Jadi ada dua cara penulisan. Cara yang pertama taruh bawah atau taruh seperti ini. Nah, ini codingnya kalau bisa diusahakan pakai tabulasi ya, di tab. Fungsinya apa tuh? Biar rapi. Nah, kalau kalian sudah pernah mengenal bahasa pemrograman Python ya, ini wajib ini yang namanya tabulasi, karena itu memang menggunakan tabulasi ya. Tapi kalau di bahasa C setiap ini diakhiri dengan titik koma. Pastinya sudah tahu ya, ini titik koma. Nah, saya lanjut. Jadi sintaksnya kurang lebih seperti itu. Jadi satu kasus dia hanya menggunakan if saja, seperti ini. Nah, next yang berikutnya. Ini contoh untuk mencetak A jika lebih dari 0. Ya, berarti if A lebih besar dari 0, maka lakukan cout A. Nah, perhatikan ya, tidak ada titik koma di bagian kurung kondisi. Jadi di sini tidak ada titik koma ya, tidak ada titik koma, ini tidak ada ya. Jadi ini langsung kurung kurawal. Ya, titik koma hanya di akhir aksi. Ya. Dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, ini contohnya. Nanti silahkan dicoba. Lalu yang berikutnya untuk program validasi. Nah, ini juga sudah dibahas ini di dalam materi teori ya. Kamus bisa dilihat di situ ada A integer berarti integer A, input A berarti Cin, lalu A lebih besar dari 0, outputnya valid, lalu di sini selesai cek. Apa yang terjadi jika A bernilai 0? Harusnya tahu ya outputnya apa ya, karena sudah paham. Nah, ini kalau diterjemahkan ya di sini kurang lebih seperti ini. Ya, untuk validasi integer A, Cin A, if A lebih besar dari 0, cout, valid. Nah, selesai. Itu kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya ya, validasi by konstan. Nah, ini sudah ditanyakan juga di teori nih. Ya, apa yang terjadi jika input A kurang dari konstanta X? Ya, yang dicek hanya selesai cek aja. Ya, ini harusnya sudah kalian coba di rumah. Nah, ini yang masih bingung. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa C++ kurang lebih seperti ini. Pakainya cons. Ya, ini cons. Untuk membuat konstanta depannya cons. Sekali ada depannya cons berarti nilainya sudah tidak bisa diubah. Itu ya. Nah, terus berikutnya ini tadi spesifikasi ya, tadi hal yang paling penting dan ini perlu digunakan kalau sulit dipahami ya. Lalu yang berikutnya di sini adalah program genap lebih dari 2 ya. Ini kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada operatornya ya, modulo 2 dan ini lebih besar dari 2 ya. Nah, lalu yang berikutnya persoalan komputasional. Ini tugas kalian. Nah, deskripsi. Mawar merupakan anak yang suka sekali dengan bilangan bulat ya.
bilangan bulat kok disukai ya. Bilangan bulat itu apa toh? Integer ya. Dia ingin bilangan bulat yang dia temukan selalu bernilai positif. Mengingat bilangan bulat bisa juga sebagai bilangan bernilai negatif. Bantu Mawar untuk membuat program agar bilangan bulat negatif yang dia temui selalu menjadi bilangan bulat positif saat di-outputkan. Ya. Jadi misalnya ini, inputnya X merupakan bilangan bulat, bisa positif bisa negatif. Outputnya X selalu bilangan bulat positif. Nah, jadi inputnya ini minus 10, outputnya jadi 10. Ayo, kira-kira diapain nih? Kira-kira diapain? Ya, coba nanti kalian pikirkan. Nah, cara menjawab, ya, ini saya kasih clue. Dibutuhkan satu variabel X bertipe bilangan bulat yang dapat diinput oleh user. Yang kedua, proses yang terjadi adalah jika X bernilai negatif, maka rubah X sebelumnya menjadi X yang baru dengan cara dikalikan dengan minus 1. Ya, dengan cara dikalikan dengan minus 1. Atau mungkin kalau kalian tahu cara yang lain boleh ya. Lalu ingat, bilangan bulat negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, ingat ya, negatif kali negatif jadinya positif. Jika user sudah menginputkan X bernilai positif, tidak perlu pengecekan langkah 3 dan 4. Nah, ini sudah ada clue 1, 2, 3, 4. Silakan nanti kalian buat programnya. Nah ini ya. Jadi ternyata kalian tidak perlu membuat karena ini sudah ada notasinya ya. Jadi jika F lebih kecil dari 2, ini dikalikan minus 1. Nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya, untuk diterjemahkan dalam bahasa C++. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.